Sí, sí, sí.
Shalom. Ya, puji Tuhan ya, hari ini walaupun dalam suasana yang mendung, kita masih bisa berkumpul di Gereja Batang Pembelum untuk melaksanakan kegiatan KPA Resort kita, pertemuan dan ibadah guru-guru sekolah minggu kita. Meskipun ibadah kita pada hari ini secara live dan juga ada rekan-rekan yang hadir di gereja pada sore hari ini, kita akan absen dari gereja-gereja. Yang pertama dari Gereja Sinar Kasih, yang kedua rekan-rekan dari Gereja Eka Sinta Menteng, sepertinya belum hadir ya. Gereja Evangelion, selanjutnya Gereja Getsemani, belum ada juga ya. Selanjutnya dari Gereja Maranatha, 2000 orang ya dari Gereja Maranatha. Selanjutnya kakak-kakak dari Gereja Samaria, dari Gereja Paraway, dan yang terakhir dari Gereja Yerusalem. Bagi kakak-kakak sekolah minggu yang tidak bisa hadir pada saat ini, kita sama-sama bisa mengikuti melalui YouTube dan Facebook GKE Batang Pembelum yang linknya di-sharekan di grup SPA, di grup guru-guru sekolah minggu Seresot Palangkaraya. Baiklah kakak-kakak semua, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mengangkat pujian kita yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Diundang untuk sama-sama berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita bertemu dalam kasih-Nya. Untuk acara selanjutnya kita mendengarkan pengantar dari Ketua SPA GKE Batang Pembelum. Rekan-rekan semua dipersilakan duduk kembali. Oleh Ibu Rusiane disilakan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya, terima kasih.
Pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, meskipun dalam keadaan seperti ini. Yang kami hormati kepada Bapak Pembina KPA Resort Palangkaraya, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum dan sekaligus pendeta pelayanan untuk kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua KPA Seresort Palangkaraya beserta pengurus-pengurusnya. Yang kami hormati semua ketua-ketua SPA beserta adik-adik atau kakak-kakak guru-guru sekolah hari Minggu Seresort Palangkaraya. Yang kami kasihi dan kami cintai adik-adik yang bertugas sebagai pemain musik, pemandu lagu, operator dan kameramen yang boleh hadir pada sore hari ini dan boleh membantu kita sehingga pada saat ini boleh kita laksanakan acara kita. Yang mana pada sore hari ini di dalam acara kita sore ini adalah ibadah guru-guru sekolah minggu dan pertemuan pengurus KPA dan SPA Seresort Palangkaraya. Terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan karena pada sore hari ini di antaranya tidak bisa hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama pertemuan sesuai dengan yang mana pada sore hari ini pada tanggal 24 September itu adalah sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari pengurus KPA bahwa di Gereja GKI Batang Pambelum sebagai tuan rumah. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari semuanya. Adik-adik dan Bapak semuanya pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih meskipun kita tidak bisa melaksanakan seutuhnya di tempat ini, namun bisa diikuti oleh rekan-rekan yang lain dari rumah atau secara live streaming secara langsung pada sore hari ini. Itu saya rasa semoga tidak mengurangi makna dan pada makna dan pada acara kita atau ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati rencana dan apapun yang sudah dipercayakan kepada kita dan sudah direncanakan di dalam KPA ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Amin. Acara kita selanjutnya adalah sambutan mewakili Resort GKI Palangkaraya yang diwakilkan oleh Pak Hendra Tundan. Kami persilahkan. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada sore hari ini. Walaupun dalam kondisi masih pandemi COVID-19, kita masih dimampukan boleh berkumpul di tempat ini, di Gereja Batang Pambelum, untuk melaksanakan ibadah pertemuan guru kepala hari Minggu
dan temuan beserta dengan pembinanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Resort Palangkaraya pada sore hari ini. Saya juga menyampaikan sambutan sedikit. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua MPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum, Bapak Pendeta Walter Suka MDiv. Selanjutnya pada Ketua dan pengurus KPA se-Resort Kota Palangkaraya serta guru-guru SPA Resort Palangkaraya, dan saat ini juga hadir pembina dari KPA Bapak Penetua Holdrik. Terima kasih Pak. Pertama-tama kami memberikan apresiasi pada KPA Resort Palangkaraya dan guru-guru serta pembinanya. Pada saat pandemi ini kita bisa berkumpul, beribadah walaupun tidak banyak, kita masih bisa kumpul dan memanfaatkan media teknologi dengan live streaming. Jadi untuk guru-guru atau anak-anak bisa juga ikut dalam ibadah kita pada sore hari ini. Yang berikutnya ini sekedar ini, apakah selama ini di jemaat SPA sudah mulai live streaming atau gimana? Di SPA se-resort kita, kalau masih live ya. Jadi begini, kalau memang ada apa namanya kesulitan dalam melakukan live streaming, kebetulan kita di resort Resort Palangkaraya itu ada grup. Sebenarnya masih belum resmi sih Pak di itu, cuma kita membentuk grup WA. Di situ ada namanya grup multimedia se-Resort Palangkaraya. Jadi kami bersedia apabila KPA meminta untuk belajar bersama-sama untuk melakukan bagaimana live streaming. Jadi kondisi begini kita bisa untuk melakukan, kalau belum bisa tatap muka, kita bisa lakukan live streaming sebenarnya di setiap jemaat. Dan juga sesekali kalau bisa lakukan Zoom dengan anak-anak biar ada interaksi antara guru dan anak-anak di rumah. Karena kalau saya lihat, kalau cuma YouTube atau siaran langsung Facebook, anak-anak cuma duduk lewat. Kalau misalkan Zoom itu masih bisa berinteraksi. Nah, juga anak-anak sekarang kan sekolah sudah menggunakan Zoom, sudah tidak asing mungkin bagi mereka untuk Zoom. Selanjutnya harapan kita, walaupun dengan kondisi begini, untuk pelaksanaan pertemuan ini bisa terus dilaksanakan bergiliran, mungkin bergiliran ya. Setelah itu kemarin saya sempat juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua Resort, Pak Medio. Beliau menyampaikan kalau bisa sampaikan nanti di setiap jemaat SPA-nya rutin juga untuk melaksanakan pertemuan guru-gurunya. Jangan cuma di KPA. Jadi di situ tempat komunikasi, tempat evaluasi bagaimana kita mendidik, mengajar anak-anak kita di jemaat kita. Karena di anak-anak SPA, mulai anak-anak inilah tempat
fondasi untuk kita di anak-anak inilah tempat kita mengajarkan awalnya. Jadi kalau misalkan sudah keliru dari awal, ya sulit kita untuk mendidiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena tugas kami selalu dari Resort Palangkaraya yaitu selalu memantau atau mendampingi untuk setiap komisi di lingkungan Resort Palangkaraya. Semoga kegiatan baik pertemuan rutin atau di setiap jemaat bisa berlangsung, bisa dilaksanakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Hendra Tundan yang mewakili Resort untuk menyampaikan sambutannya. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah, kita mengangkat pujian kita, mari kita bergembira dan kakak-kakak semua diundang untuk bangkit berdiri. Bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak atas kasih dan penyertaan-Mu pada kami, sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul di gereja ini dalam rangka ibadah dan pertemuan guru sekolah minggu Seresot Kota Palangkaraya beserta dengan pembina guru sekolah minggu Seresot Kota Palangkaraya. Tuhan Yesus, Bapa, sertailah ibadah kami ini, berilah Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan kami selanjutnya sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Supa MDiv, kita angkat pujian kita, Rumahku Ada di Dalam Surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Pengurus KPA dan seluruh guru-guru SPA, baik yang bisa datang maupun yang menyaksikan secara live streaming atau nanti rekamannya, bahkan mungkin juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak SPA yang mungkin bisa membuka Facebooknya. Saya ucapkan selamat kita bisa mengikuti rangkaian persiapan, anggap persiapan ya, untuk melaksanakan rangkaian tugas-tugas bekal tugas-tugas dari guru-guru sekolah minggu. Kita sebelum membaca Alkitab, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami digerakkan oleh Roh Kudus, kemauan dan upaya kami sebagai pengurus Komisi Pelayanan Anak dan sebagai pengurus atau guru-guru di sesi pelayanan anak di jemaat masing-masing, kami tergerak hati kami bersedia menjadi pelayan Tuhan dalam membina anak-anak, membina iman anak-anak sejak anak-anak. Tolonglah Roh Kudus mampukan kami, bakarkan semangat melayani kami, semangat kami ingin menanam ajaran Tuhan, ajaran Alkitab dalam hati
dan pikiran anak-anak kami. Inilah upaya kami bersama di Resort dan di Jemaat GKI Palangkaraya membekali diri kami, bersedia dibekali oleh Tuhan. Oleh sebab itu bekalilah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu dan karunia-Mu dan talenta-Mu dan firman-Mu. Di dalam kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai dengan buku yang setelah ditetapkan oleh Majelis Sinode kita, Komisi Pelayanan Anak tingkat Sinode, telah ada buku pedoman bagi kita ya. Buku pedoman untuk cerita ya. Bukan cerita, saya juga kemarin saya sudah instruksikan guru sekolah minggu atau ketua KPA kebetulan dari Petang Pembelum, coba hilangkan kebiasaan kita menyebut cerita ya. Jangan cerita lagi, pelajaran. Nah ini kita lihat saja di buku ini, bahan pelajaran pelayanan anak Gereja Kalimantan Pengelis dengan judulnya Berakar, Bertumbuh dan Berbuah. Nah ini coba dihilangkan kebiasaan kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kalau cerita itu kesannya bisa benar, bisa bohong ya. Jadi kita bisa rubah kebiasaan mengatakan cerita ya, pelajaran atau firman Tuhan, gitu aja langsung. Jadi di buku kita pun tidak ada, bukan buku cerita sekolah minggu. Tulisannya bahan pelajaran. Ya, saya sendiri susah kebiasaan lama ya. Jadi kita coba berbahasa yang pas saja ya, supaya tidak dinilai fiksi ya atau cerita, tapi benar-benar kejadian. Nah, jadi bahannya menurut SPA di sini yang keberapa kemarin, 26 ya? Coba tolong dibukain. Pelajaran 43 ya. Di 43 yaitu diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Tapi saya tidak dari kalau kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27, tapi saya ambil dari yang ayat 1 sampai 9 sampai 8 lah. Nah, Wahyu. Coba kita lihat dulu ya. Silahkan ya, guru sekolah minggu atau seksi pelayanan anak, mari kita baca ya sama-sama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua penduduk
pendusta ya, semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, Yerusalem yang baru. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, intinya langit baru dan bumi baru ya. Samping kita mempersiapkan untuk materi ini ya, kalau menurut kurikulum yang dijalankan oleh SPIA Batang Pembelum, yaitu materi yang ke-43 ya untuk minggu ini, dan saya sudah cerita, sudah di rekaman dari Kamis kemarin ini ya. Nah, ini sekedar pengalaman, ada pengalaman sedikit ya sebagai pendeta dan bagaimana mempersiapkan pelajaran untuk sekolah minggu ya. Saya pikir beban berat menjadi sekolah minggu, dan bagi saya juga sangat betul-betul hati-hati, betul-betul mempersiapkan diri kalau mau memberi pelajaran untuk sekolah minggu ya. Sangat hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati dan saya juga berbahaya kalau kita salah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya ya. Sebagai contoh saya katakan gini ya, saya punya pengalaman ini. Saya dulu ikuti sekolah minggu rajin, sangat rajin sekali. Yang ngajar saya adalah om saya sendiri, guru sekolah minggu, guru. Sehingga saya tidak menyukai musik, karena dia ngajarin gini. Karena zaman dulu ya tidak ada gitar, belum ada yang lain-lain ini ya. Yang ada di daerah, di pedalaman hanya kecapi. Sementara kecapi yang dominan dipakai oleh orang pendukun, tukang sihir, tukang dukun-dukun ya, untuk acara berdewa. Itu yang sering dipakai selain di jalan-jalan. Tapi umumnya mereka pakai berdewa ya, pakai untuk menyembah orang Karingan lah intinya. Om saya ngajar nggak boleh main kecapi. Ya, nggak boleh main kecapi. Waktu itu ingat saya belum ada not ya. Nyanyian nungkup tuh belum ada not. Lapalnya saja, kata-kata teks saja, nggak ada notnya. Saya ingat persis waktu sekolah minggu. Jadi nyanyi itu melapal, bukan ada not. Jadi akhirnya saya agak anti dengan musik, dengan seni. Karena kata-kata guru saya tidak boleh itu berhala. Itu kan bayangkan menyesatkan ya. Makanya hati-hati, saya hati-hati. Lebih baik saya menghadapi bapak-bapak, profesor, doktor, jemaat beribadah, saya tidak mempersiapkan. Kenapa saya tidak terlalu beban? Karena mereka bisa menyaring salah pendeta itu ya. Bisa mereka membedakan salah khotbah pendeta. Tapi anak-anak nggak tahu itu salah nggak. Mereka lengket saja, ingat saja. Ini pengalaman saya pribadi ya. Akhirnya saya nggak bisa gitar, padahal mestinya pendeta harus latar belakangnya gitu ya. Akhirnya nggak bisa gitar karena udah mulai di kampung yang main gitar mulai dari kecapi gitu ya. Sudah ada gitar lumayan lah. Dianggap kecapi itu mirip orang berhala gitu. Saya anti sekali di situ ya. Nah ini makanya saya pikir hati-hati, siap-siap, betul-betul mempersiapkan, hati-hati kata-kata walaupun enggak bagus kata, tapi tidak menyesatkan. Jangan sampai menyesatkan ya, merugikan anak-anak kita. Tapi kalau memang bagus ya, menumbuhkan iman, menjadi berakar, menjadi taat, beriman, itu yang sangat kita harapkan. Nah, terkait dengan Alkitab yang kita baca ya, saya mencoba menurut gaya saya bercerita ya. Saya yakin guru-guru sekolah minggu bisa semua ya menceritakan tentang langit baru dan bumi baru tadi ya. Bisa semua, saya yakin. Tapi gaya saya coba ya. Perlu latar belakang ya, perlu sedikit ya. Saya sedikit barang ya. Jangan langsung ke materi gitu ya. Perlu kitab Yohanes, siapa sih Yohanes? Ya, kita gampang sekarang Google sedikit ya. Nah, dalam Google, dalam YouTube memang tidak terlalu anonim atau
riwayat si Yohanes ini enggak lebih jelas. Yang penting saudara yang dalam kesusahan, saudara seiman yang dalam kesusahan. Yohanes, entah Yohanes Pembaptis, entah Yohanes murid Yesus, yang jelas dikatakan dia orang yang beriman. Nah, itu dikatakan. Dan Yohanes ini mendapat panggilan dari Tuhan, diajak ke Pulau Patmos gitu ya, Pulau Patmos, dan dia mendapat ilham melalui penglihatan. Ada dua, melalui penglihatan dan melalui pendengaran. Jadi dia diperlihatkan, dan setelah itu disampaikan juga yang dilihat, dan ada kata-kata yang diperdengarkan. Itu yang diterima oleh Yohanes ya, di kitab Wahyu ini ya. Nah, hari ini persis ya kita mendengar tentang langit dan bumi baru. Nah, bisa saja kita mulai sedikit ya, mulai dari pertanyaan kepada anak-anak kita ya. Pertanyaannya, semua anak-anak pasti semua senang tempat yang indah ya. Semua senang tempat yang rapi, tempat yang aman. Sudah tentu semua senang kan? Nah, misalnya tempat itu apa yuk? Anak-anak tahu enggak arti tempat? Tempat bisa saja disebut dengan rumah ya. Anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan ya. Rumah. Kita kan senang kalau rumah kita bersih, rapi. Apalagi rumah kita besar ya, syukur ya. Walaupun kecil tapi kita punya tempat yang enak. Dan selain rumah, kita senang dengan lingkungan yang aman, tentram. Pasti kita senang dan suka ya. Pasti kita bahagia dan sukacita ya dengan tempat. Nah, sementara faktanya juga ya, fakta kita rasakan, seindah-indahnya, serapi-rapinya, sebersih-bersihnya, seaman-amannya tempat kita sekarang ini, bagaimana rasanya? Apa masih ada masalah enggak? Ada kekurangan enggak? Ada kesulitan enggak? Tinggal di rumah kita. Masih ada yang tidak enak enggak? Tentu, coba ada enggak kekurangannya rumah kita di dunia ini atau lingkungan kita? Selalu aman enggak? Selalu enak enggak? Panas enggak? Dingin enggak? Nah, Dadep tahu ya, pernah merasakan tidak selamanya tinggal di dunia ini enak, karena kita kenapa yuk? Tidak enak. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kita masih perlu, kalau hari panas kita masih perlu apa ya, Bapak Ibu, anak-anak tahu ya, di rumah minimal kipas angin ya. Apalagi yang bisa beli AC ya, baru enak ya. Tapi kalau listriknya mati, nah, masalah lagi ya, sakit lagi. Nah, jadi kita selama di dunia ini tidak akan merasakan yang selama-lamanya aman, selama-lamanya enak. Pasti sulit ya, sulit di dunia ini. Sudah dibuat enak rumah kita, ada-ada saja. Nah, dibuat mewah rumah kita, mengundang siapa itu ya? Mengundang maling ya, penjahat, perampok akan datang melihat rumah orang mewah, orang kaya. Itu sasarannya ya. Nah, itu kelemahan dan kekurangan di lingkungan ini. Dan apalagi kalau lingkungan kita tidak enak, kita tidak aman ya. Walaupun kita sudah buat pagar dan sebagainya. Nah, sekarang kita dengar Allah kita memberi janji yang luar biasa ya. Dan bukan hanya untuk Yohanes ya. Ini Yesus kita pernah. Adik-adik sekalian, pernah enggak dengar janji Yesus menyediakan apa yuk? Dalam Injil Yohanes pasal, guru-guru ada yang tahu? Ingat enggak Yohanes berapa, bahwa Tuhan menyediakan rumah yang banyak di surga? Tahu enggak guru sebelum minggunya?
Yohanes, ada yang tahu angkat tangan? Lupa ya, tahu aja, bohong aja nggak tahu. Yohanes 14 ya, Yohanes 14, Tuhan menyediakan rumah. Yesus mengatakan ya, saya naik ke surga. Sekarang Yesus kan sudah berada di surga, sedang bikin rumah untuk kita ya. Ya, rumah Bapakku banyak di surga. Saya naik ke surga untuk menyediakan tempat. Nah itu janji Yesus ya. Sekarang setelah Yesus naik ke surga, sekian tahun dia sudah di sana, dia ajak beberapa waktu setelah naik surga dia panggil lagi Yohanes ini, perlihatkan. Ini loh kotanya nanti untuk kalian. Ini rumahnya untuk kalian. Itu bayangkan rumahnya dari emas ya. Yohanes 21 ayat 28 kah rasanya itu ya, tadi yang kita baca. Kalau kita lanjut 18 ya, 18, temboknya itu dari emas tulen katanya, dari barang permata ya, temboknya ya, apalagi meja kursinya ya, luar biasa ya. Rumah yang dibuat oleh Tuhan bukan seperti istana bundaran ya, masih kalah. Luar biasa janji Tuhan kepada kita ya. Dan kira-kira Tuhan itu kalau berjanji bohong atau ingkar? Enggak ada namanya Tuhan. Selama ini perjanjian lama selalu ya dipenuhi. Nah sekarang perjanjian baru menjanjikan untuk orang percaya tempat baru, langit baru, bumi baru, rumah baru untuk kita ya, luar biasa. Nah adik-adik sekalian, tadi dikatakan berhias ya. Bayangkan suasananya rumah baru itu bagaikan seorang pengantin perempuan, selalu berhias, selalu rapi, selalu bersih. Enggak ada istilah pakaian kupit ya, pakaian yang enggak bersih ya. Dikatakan tadi ayat yang kedua ya. Nah, suasananya luar biasa ya. Suasana rumah yang baru, sementara di dunia ini kita kepanasan, kedinginan, bahkan tempat lingkungan yang baru ada penyakit, ada wabah, COVID-19 dan seterusnya ya. Banyak wabah sebelumnya menimpa kita di dunia ini. Atau tempat yang lama, ini anggaplah tempat yang lama. Sekarang masih kita berada di tempat yang lama. Sangat banyak kesulitannya, tapi walaupun lama, kalau kita dekat dengan Tuhan rasanya bahagia juga ya, enak tidur, enak makan, sudah dekat dengan Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Nah, kita bayangkan lagi suasananya ya, suasana tempat yang baru, yaitu rumah baru, langit baru, lingkungan baru, bumi baru itu, suasananya tadi dikatakan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita. Kalau masih di dunia ini masih ya, ada wabah lagi, mati sana sini, kiri kanan ada orang mati ya. Dan kita pun menghadapi itu, menerima itu ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan kasihan dengan kita ini ya. Kalau kita hanya tinggal di dunia ini saja ya. Perlu dia beri janji khusus kepada orang yang taat saja. Nah, supaya bisa datang ke rumah Bapa itu penting juga. Ke tempat yang baru, bisa sampai, bisa masuk ke rumah baru, tempat yang baru. Satu-satunya orang berani mengatain dirinya jalan ke surga siapa yo? Ada enggak nabi atau orang hebat mengatakan dirinya menyanggupi, aku nih jalan, aku ini juru selamat ke surga? Siapa orangnya anak-anak sekalian? Siapa yo? Hanya siapa? Hanya satu orang yang berani mengatakan. Ya ini juga harus apa ya kita ya, harus penatik kita ya, harus militan kita menghafal ayat ini. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau ke surga, ke rumah yang baru tadi ya, kalau tidak melewati aku. Suasananya tadi dikatakan bersama aku.
suasananya lagi. Berteman langsung kita dengan Allah ya, dengan Yesus kita, Allah kita sudah sama-sama. Kalau tempat langit baru tadi. Sekarang kita berjauhan, hanya pengawasan Roh Kudus saja. Tapi bersama-sama ya. Nah itu suasananya ya. Syaratnya harus tetap percaya. Harus tetap menang. Nah syarat yang selanjutnya dikatakan syarat untuk bisa masuk ke surga itu ayat yang kita terakhir ya. Jangan penakut ya. Jangan sampai tidak percaya. Dan sebaliknya ya, kita tidak akan masuk ke surga, ke rumah baru, tempat yang baru, sebagaimana tadi nyanyian kita ya. Tadi ada nyanyian kita ya, anak-anak. Kalau kita penakut, tidak berani kebaktian, tidak berani memuji Tuhan, tidak berani memberitakan nama Tuhan, tidak berani berdoa, tidak berani melawan tawaran yang tidak baik, takut, disuruh ikut-ikutan, ikut, disuruh coba-coba minum alkohol, coba-coba merokok, takut, mau, itu namanya penakut, diancam ya. Nah kita harus sebagai orang benar, berani, gak boleh ya, nggak mau. Nah jadi tidak akan masuk surga kalau kita dikatakan penakut, orang tidak percaya, orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan dikatakan pembohong itu. Semua pendusta tidak bisa masuk ke surga ya. Jadi walaupun kita Kristen, kalau karakter kita membohongin orang, menipu orang, mendustai orang, ya sudah percaya Yesus tapi kita bohongi ayah ibu kita, kakak, adik kita, teman kita, ya dikatakan tidak akan masuk bumi baru, langit baru, rumah baru ya. Nah itu syaratnya ya. Jadi hati-hati sukacita kita. Dan sebaliknya akibatnya ya, kalau kita tidak, ruginya kita kalau tidak masuk rumah baru, tidak percaya Yesus, tadi dikatakan masuk ke tempat api yang bernyala-nyala dan belerang, dengan api belerangnya yang tiada hentinya, yang tiada padamnya. Itu akibatnya. Ya, itu yang saya bisa coba untuk bekal ke PA gitu ya. Kalau menurut saya itu sekedar cara saya ya, saya pikir kita semua punya gaya masing-masing. Ya perlu ditekankan supaya kita pegang janji Tuhan. Dan kita orang Kristen punya jaminan yang jelas. Kalau Tuhan yang berjanji tidak pernah bohong. Bukti-buktinya sudah nyata ya. Dia berjanji akan menebus kita dengan cara disalibkan, itu dibuktikan. Nah nabi yang bercerita dulu ya, yang berjanji dulu nabi-nabi, dibuktikan. Sekarang kalau Yesus sendiri yang adalah Allah sendiri yang berjanji, kira-kira lebih dipercayain dari nabi ya, ucapannya, kata-katanya lebih pasti, nggak akan bohong. Kalau nabi mungkin mereka hanya dapat berita saja ya, tapi kalau Yesus nggak akan bohong ya. Jadi sejalan dengan Yohanes pasal 14 ya, dengan Wahyu 21 ini terjawab pernyataan Yesus dan diperlihatkan kepada Yohanes bahwa betul ada tempat, tidak bohong ya, ada tempat. Jadi kita jangan meragukan. Planet dunia ini kan masih banyak ya, yang tidak mampu dilihat oleh mata kita ya, oleh kemampuan teknologi pun masih banyak. Namun sekarang ini sekedar informasi juga. Dan pernah saya dapat kesaksian dari ketua PIGI sebelumnya, para astronot, para ahli-ahli perbintangan, ahli pembuat mikroskop sudah ada
planet yang mirip bumi. Terdeteksi. Ya, terdeteksi sudah. Yang hijau ada pohon-pohonannya, sudah tertangkap oleh kemampuan alat kita ya. Oleh kemampuan manusia ciptaan Tuhan. Itu pernah dia kesaksian di sana ya. Nah, jadi kalau orang-orang Yahudi, orang Amerika sudah berpikir bagaimana kerinduan mereka berpikir ke planet baru, bukan berpikir lagi bagaimana di dunia ini yang sudah rusak ini ya. Nah, kita masih berpikir masalah bulan, bagaimana awal bulan, akhir bulan. Orang berpikir sudah bulan atau planet-planet lain. Nah ini, saya pikir perlu diajak anak-anak kita ya, sudah punya hayalan. Kalau orang berhayal, bersemangat dia ya, punya hayalannya, punya keinginannya secara iman ya, tanamkan untuk anak-anak kita ya. Jadi mereka tidak pesimis hidup ini ya. Walaupun mungkin akibat tekanan dunia mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak bisa nanti gagal, tidak seperti orang, nggak bisa mendirikan rumah mungkin ya. Tapi saya yakin semua bisa. Entah minimal menempati rumah warisan orang tuanya. Supaya mereka jangan kecil hati. Kita punya rumah yang disediakan oleh Tuhan. Jadi anak-anak kita jangan sampai mereka meninggalkan Yesus mereka yang sudah jamin tempat tinggal yang selama-lamanya, yang abadi. Itu pesan yang harus Bapak Ibu guru sekolah minggu mau taruh baik-baik ya. Letakkan ke hati, bagaimana nyentuh hati anak-anak supaya mereka merasa saya nggak rugi jadi orang Kristen, jadi ngikut Yesus, dan saya tidak akan lari lagi, tidak akan meninggalkan Yesus ya, karena jelas sudah ya janji Tuhan untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk gaya saja ya, atau cara teknis menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak. Saya pikir lebih Tuhan akan pakai guru-guru lagi. Hanya pesan yang pertama tadi saya ingat, memang harus dipersiapkan ya. Saya merasa paling gugup bercerita ya, daripada berkhotbah. Karena takut mereka anak-anak lengket ya, itu saja yang diingatnya. Mereka tidak bisa menganalisa, membanding apa yang kita katakan. Terima kasih. Langsung doa cepat ya. Ya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pelajaran firman Tuhan tentang janji Allah yang disampaikan oleh Yesus Tuhan kami dan oleh orang-orang percaya, khususnya Yohanes. Langsung rohnya diperlihatkan dan diperdengarkan dengan simbol-simbol yang nyata, tanda-tanda yang nyata tentang langit baru, bumi baru, rumah tempat tinggal kami di surga. Jadi tempat kami bukan hanya di dunia, dan dikatakan di dunia ini memang sementara. Secara jaminan usia memang betul kami hanya sementara. Berpuluh-puluh tahun saja kami hidup di dunia ini. Tapi yang kekal adalah di surga. Kami merindukan itu. Mampukanlah kami guru-guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh menyentuh telinga, mata, hati anak-anak. Mampukan lagi kami Tuhan, sesuai dengan kondisi anak-anak, berikan kami kemampuan berbicara dan berpenampilan di tengah anak-anak ketika kami menyampaikan pelajaran tentang langit baru dan bumi baru, atau pelajaran-pelajaran sekolah minggu yang lainnya, atau firman Tuhan yang lainnya. Berikan kami kemampuan, dan sebagaimana anjuran dari pihak majelis resort, agar ada persiapan di tingkat jemaat untuk penyampaian firman Tuhan, untuk mengurangi hal-hal yang tidak berkenan, yang mungkin bisa menyesatkan.
Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau menjaga dan melindungi pengurus Komisi Pelayanan Anak agar mampu terus menjalankan tugas dan fungsinya, memberikan bimbingan atau pembinaan bersama dengan Majelis Pekerja Harian Resort Palangkaraya, sehingga bisa terbina semua guru-guru di tingkat jemaat atau seksi-seksi pelayanan anak di tingkat jemaat melalui Komisi Pelayanan Anak tingkat resort. Dan kami mohon Tuhan juga menggerakkan dan menanam dan menaruh dan berbicara melalui orang-orang tua, anak-anak, agar mereka juga tidak lupa membimbing anak mereka dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan gerakkan juga komisi lain agar membantu, khususnya komisi Bapak atau seksi Bapak dan seksi perempuan, agar mereka juga mengambil bagian dalam membantu secara keuangan untuk seksi pelayanan anak, dan khususnya majelis-majelis juga perlu mendukung kegiatan yang ada di tingkat jemaatnya dan tingkat resut ini. Ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari gangguan yang bisa mengganggu kebersamaan kami di tingkat Komisi Pelayanan Anak dan tingkat SPA atau Seksi Pelayanan Anak, melainkan tambahkan karunia dan talenta, hikmat dan berkat, dan jadikan semua warga gereja kami dan anak-anak kami semakin bertumbuh, berakar dan berbuah. Dengarkanlah seru doa kami yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur kita dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita bersatu dalam doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan jika sebentar saat kami akan mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kita, rindukan Engkau mendapat berkat Tuhan.
kedua diundang untuk berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Acara kita selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pengumuman dari Komisi Pelayanan Anak yang akan diumumkan oleh Kak Desi Anggraini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita ya, karena ibadah kita sudah selesai dan berjalan dengan lancar meskipun banyak kakak-kakak dari gereja-gereja lain yang belum sempat hadir pada saat ini. Nah, dari KPA kita mau menyampaikan untuk kegiatan di bulan Oktober nanti ada kegiatan pelaksanaan KPA Resort Palangkaraya, ibadah seks khusus untuk anak-anak ya, karena untuk guru-gurunya sudah, untuk bulan depan itu anak-anak, di mana yang menjadi tuan rumah itu adalah GKE Sinar Kasih. Kebetulan di sini ada Kak Desi Natalia yang hadir ya. Gimana Kak untuk Sinar Kasih bersedia untuk ya. Nanti untuk pelaksanaannya kita laksanakan ibadah secara live streaming ya, seperti biasa karena masih pandemi Covid seperti ini, jadi anak-anak kita tidak bisa berkumpul. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga di bulan Desember nanti ada pelaksanaan ibadah Natal, itu yang menjadi tuan rumahnya GKE Maranatha. Nah, di sini karena kita sudah di akhir September, sepertinya Kak Yani, Kak Atna kita bentuk secepatnya aja untuk panitia Natalnya untuk GKE Maranatha ya. Ada tanggapan dari Kak Yani? Ya. Makasih Kak Desi.
Ini Kak, tadi katanya itu kita disuruh membentuk panitia atau bagaimana maksudnya? Pembentukan panitianya, Kak. Enggak, pembentukan panitia itu kan biasanya pengurus yang membentuk, kita tempat pelaksananya mungkin gitu kali.